Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Huda dengan NIM 23051030044 ingin mengulik artikel yaitu untuk memenuhi tugas dari tugas transmisi dan distribusi. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis perencanaan sistem distribusi tenaga listrik, yaitu tentang mengatasi susu tegangan melalui operating konduktor pada jaringan tegangan rendah, yaitu studi kasus di PLN ULP Binjai. Parameter utamanya delta V maksimal 5% dan fokus analisisnya gaduh distribusi pada 11 ampere atau trafo 11 ampere. Untuk ringkasan eksekutifnya ada masalah beban yang terus meningkat pada kabel existing 35 mili mili menyebabkan susu tegangan hingga 9,07% melampaui batas standar yaitu 5%. Hal ini mengancam stabilitas alat pelanggan. Untuk analisisnya, perhitungan matematis tiga fase dilakukan pada outgoing kiri gardu trafo 11 ampere, panjangnya 400 meter dan beban rata-ratanya kurang lebih 51 ampere. Untuk membandingkan kinerja kabel aluminium 30 milimeter kuadrat versus 70 milimeter kuadrat. Untuk ratingnya, solusinya kabelnya dinaikkan menjadi 70 milimeter kuadrat, memangkas resistensi hingga setengahnya, menekan susut tegangan ke level aman yaitu kurang lebih 4,6% dan direkomendasikan sebagai standar jaringan. Untuk konflik sistematik distribusi beban versus kapasitas fisik pertumbuhan beban. Nah, batas toleransi itu adalah 5% dan kapasitas jaringan. Pertumbuhan pengguna listrik memaksa peningkatan arus pada jaringan tegangan rendah yaitu JTR. Jarak transmisi yang panjang, misal 400 meter, memperbesar total resistensi dan reaktansi pada konduktor. Standar mutu PT PLN menetapkan batas toleransi sudut tegangan itu sebesar 5% sampai 10%, yaitu pada SPLN 1 1995. Desain yang baik menargetkan itu batasnya maksimal itu kurang dari 5%. Kalau lebih itu sangat riskan atau melebihi batas untuk menjaga keandalan peralatan pelanggan. Untuk fisika sudut tegangannya delta V-nya, yaitu ini gambarannya. Jadi arus dari trafo akan menyalurkan ke pengguna atau pengguna rumah beban. Itu resistansi R, reaktansi X. Terus arus beban meningkat seiring pertumbuhan pelanggan. Jadi pelanggan menggunakan beban tinggi, terus itu arusnya naik. Hambatan induksi bawaan kabel induktif. Dan reaksis resistansi konduktor berbanding berbalik dengan luas penampang kabel. Inilah variabel utama yang dapat dikendalikan. Koski, faktor daya rata-rata 0,85 dalam studi ini. Profil titik uji gardu distribusi pada trafo 11 ampere. Outgoing-nya ini fokus analisis trafo distribusi box. Spesifikasi teknis gradu lokasi di Kria Sirsa 1 dengan LP Binjai Timur, kapasitas rabanya 100 kilovolt ampere, mereknya Starlet, fokus jalurnya outgoing kiri, jaringan tegangan rendah, panjang konduktornya 400 meter, faktor dayanya atau koskinya 0,85. Data inspeksi lapangan dan status proteksi.
Grid satu arus incoming itu dengan penambang 70 milimeter kuadrat dengan R 73 ampere, S 63 ampere, T 66 ampere, dan N-nya 20 ampere. Untuk grid 2 arus outgoing kiri fokus analisis. R-nya 53 ampere, S-nya 50 ampere, T-nya 51 ampere, dan N-nya 20 ampere. Beban fasa relatif seimbang, didominasi jalur kiri. D3 tegangan kartu normal, fasa netral Rn 225, Sn 224, Tn 224, dan fasa-fasa Rs 387, R 388, dan St 387. Grid 4-nya sistem proteksi handal, LV, LVC dan FCO-nya reliable. Arrestor LA dan APG-nya available, grounding LA trafo netral dan available. Arsitektur metodologi analisis, yaitu dengan pengumpulan data submission oversaksi lapangan di TS 11 ampere, pengukuran arus beban per fasa RST dan parameter fisik kabel, komputasi suhu tegangan, menghitung delta V menggunakan formula 3 fasa dengan input nilai resistansi R dan reaktansi X spesifik kabel per kilometer. Simulasi skenario operating membandingkan hasil komputasi antara kabel existing yang awalnya 35 mili mili kuadrat melawan dengan opsi yang di operating ini menjadi 70 milimeter kuadrat dengan pada panjang 400 meter, yaitu untuk terakhir itu ada evaluasi dan kesimpulan menguji hasil komputasi terhadap batas toleransi maksimum susu tegangan yaitu 5% dari SPLN. Skenario baseline kekebalan kabel 35 milimeter kuadrat. Fasa R 53 delta TLN. Nah, ini tahap perhitungan. Ini kan harusnya ambang batasnya itu 5%, tapi ini melebihi semua. Jadi statusnya gagal, seluruh fasa menghasilkan sudut tegangan di kisaran 8,5% sampai 9% melampaui batas wajar 5%, berpotensi merusak motor induksi dan elektronik pelanggan. Dan setelah diganti dengan rating kabelnya menjadi 70 milimeter kuadrat dan hasilnya sangat bagus di bawah rata-rata 5%, yaitu dengan resistensi yang turun hampir separuhnya susu tegangan berhasil dengan ke angka kurang lebih 4,6%, aman di bawah batas 5%. Matriks perbandingannya ini ada perbandingan yaitu antara penggunaan penampang 35 dan 70 milimeter kuadrat. Operating secara konsisten memangkas presentasi drop tegangan sebesar kurang lebih 47% di seluruh metrik pengujian. Untuk visualisasi kesenjangan kerja ini ada dua grafik susu tegangan fasa netral yang dari dua penampang kabel tadi. Batas amannya itu 5% divisualisasikan sebagai garis horizontal terputus-putus terbatas si kedua grafik secara gamblang motong batang 70 milimeter dan diliputi oleh batang 35 milimeter. Untuk sintesis sistem dominasi variabel penambang, ada luas penampang tadi dengan resistensi, hubungan terbaik resistensi konduktor banding berbalik dengan luas penampang, menggandakan luas penampang 35 ke 70 milimeter, menurunnya resistensi dari 1,077 ohm kilometer menjadi 0,550 ohm kilometer. Imbas beban versus fisik kabel, meski terdapat sedikit ketidakseimbangan arus antar fasa, dampaknya tidak signifikan. Ukuran kabel adalah variabel absolut yang mendikte kelulusan uji mutu ketegangan. Arus listrik sepadan, arus yang mengalir pada konduktor dengan penampang lebih besar mengalami hampir setengah dari kehilangan. Selanjutnya dampak strategis, ya dampak strategis melampaui parameter
matematisnya. Efisiensi energi, penurunan resistensi secara langsung mereduksi rugi biaya power losses di sepanjang 400 meter jalur distribusi menghemat energi yang terbuang menjadi panas. Keandalan aset, tegangan yang stabil, jatuh tegangan yaitu kurang dari 5% mencegah peralatan elektronik dan motor induksi pelanggan dari overheating dan kerusakan ini. Kepuasan yang terakhir, kepuasan pelanggan, supply ya yang lebih stabil dan aman dalam jangka panjang secara langsung meningkatkan customer satisfaction dan menekan angka keluhan gangguan tegangan. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi perencanaan. Baik. Itulah itulah penggunaan kabel aluminium 35 mm kuadrat untuk jarak 400 meter dengan arus 50 ampere mendegradasi kualitas layanan melampaui batas SPLN yang tidak direkomendasikan, yaitu dengan menggunakan standar baru kabel aluminium 70 mm kuadrat terbukti secara empiris dan otomatis mampu menahan voltage drop di level 4,5 sampai 44,8%. Rekomendasi operasional rating ke 70 mm kuadrat harus dijadikan basis pertimbangan teknis dalam perencanaan dan pengembangan jaringan tegangan rendah di area operasional PLN dengan pertumbuhan banyak yang besar. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata dalam presentasi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.